Ada rekan kami, jurnalis iNews, Yasmin Atania di sana. Silakan Yasmin, dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Tadi kami memantau ada sejumlah tokoh-tokoh yang nampaknya hadir ke Istana Negara, mulai dari mantan Wakapolri, tadi ada Ahmad Doviri, kemudian juga ada Dirjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) di Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Taiba, kemudian juga ada Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadika, dan yang paling tadi kami nantikan juga ada Mendagri ini hadir ke Istana Negara. Kami sempat mewawancari, bertanya agenda apa yang dihadapi ataupun dihadiri hari ini, dan beliau sempat menginformasikan Kevin dan juga pemirsa ini akan mendengar, beliau tadi menginformasikan mendengar adanya undangan dari Menko Polhukam. Jadi Mendagri kan di bawah dari koordinasi Menko Polhukam. Ini juga masih belum pasti apakah itu akan adanya terkait dengan pelantikan atau seperti apa. Dan nampaknya saat ini kembali hadir ataupun tiba di kawasan Istana Negara. Kita akan melihat ada siapa yang turun dari mobil. Jadi hadir. Rapat. Dapat dilihat di layar televisi. Rapat. Kami jalan Pak, maaf Pak. Ada pihak lain yang hadir ke Istana Negara Jakarta. Nampaknya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut. Kemudian juga kami masih melihat. Ada lagi. Kita lihat dari pihak kepolisian nampaknya hadir memenuhi undangan di Istana Negara Jakarta. Istana Jakarta ini gimana memang ada Agenda sebelum Ya, Yasmin, apakah mendengar suara saya? Yasmin. Baik, pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Yasmin Atania. Kita masih terus memantau bagaimana situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta, yang mana sebelumnya pemirsa baru saja kembali datang para Menteri Kabinet Merah Putih, yaitu tadi yang baru saja datang adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kemudian selanjutnya disusul oleh Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, yang turut hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami, Yasmin Atania, di Istana Kepresidenan Jakarta. Yasmin, apakah mendengar suara saya? Baik pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami Yasmin Atania di sana. Tadi sebelumnya pemirsa baru saja tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, kemudian disusul oleh Wakapolri Dedi Prasetyo, yang sebelumnya juga telah hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian tadi juga seperti yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan, ada mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ahmad Doviri, kemudian ada Dirjen Komdiji dan pihak lainnya. Saya dapat undangan doang. Polkam. Dia sebagai pimpinan juga saya dibawa koordinasi dengan Polkam. Pak Jamari apa? Pak Jamari Caniaga? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Oke, Pak. Sudah ya. Pak Tito. Baik. Pemirsa, kami akan terus memantau bagaimana situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta terkait dengan perombakan Kabinet Jilid 2. Dan saya akan kembali menyapa Bang Pangi, pengamat politik. Bang Pangi masih bersama saya? Masih, Bang Kevin. Ya, Bang Pangi ini baru saja kembali ada yang datang ke Istana, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan juga Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo. Anda melihat hal ini seperti apa, Bang Pangi? Ya, ini mungkin tidak hanya mengganti dua menteri ya, menurut saya ya, yang posisi pos strategis kemarin yaitu Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga, tetapi ini akan ada bongkar pasang yang lebih serius lagi nampaknya ini. Akan ada mungkin pergantian reshuffle dan ada nama-nama baru yang mulai dipanggil seperti yang di imigrasi ya, sama apa tadi Wakil Kapolri ya, Wakapolri ya. Jadi menurut saya ini mungkin agak lebih serius juga. Jadi saya kemarin juga sudah melihat ada indikasi sinyal Presiden Prabowo itu akan melakukan perombakan yang agak serius. Reshuffle yang betul-betul membuang semua yang tidak bersih atau sisa-sisa yang selama ini menyakiti hati rakyat. Jadi ini kelihatan sekali, kemarin prediksi banyak orang mengatakan Oktober Prabowo akan melakukan reshuffle jilid 2 dan itu juga akan besar-besaran gitu. Tetapi inilah yang kemudian Presiden Prabowo akan mencoba menjaga stabilitas politik karena reshuffle ini kan tidak prinsipnya di era sebelumnya kan prinsip direct man and direct please atau berbasis kinerja letupannya itu nggak tercapai. Nah ini juga menjadi koreksi, menjadi evaluasi bagi Presiden Prabowo tetap prinsip direct man and direct please itu menjadi inti prinsipal dalam konteks reshuffle. Kemudian letupannya bukan hanya letupan power sharing, tetapi letupan kinerja berbasis kinerja. Tetapi juga Presiden tetap harus mempertimbangkan soal stabilitas politik, itu jauh lebih penting juga. Tetapi bagaimana kemudian memastikan supaya menteri yang dipilih oleh Presiden Prabowo adalah menteri yang siap tanding, mau menderita, mau susah untuk rakyatnya, tidak hanya memikirkan tentang soal tunjangan, soal gaji dan fasilitasnya, tidak hanya selama ini mengancam rakyat, maki rakyat, kemudian di satu sisi selalu menyalahkan rakyat. Jadi menurut saya list-list kemarin itu kan sudah banyak polemik-polemik kemarin. Yang pertikaian di media sosial, netizen marah, masyarakat marah, Gen Z milenial marah gitu dengan statement. Nah itu kan harusnya sekarang momentum ini apakah nanti akan dipakai oleh Presiden Prabowo atau enggak, ini akan menjadi menarik ke depannya, saya lihat akan kita cermati apakah akan ada kejutan-kejutan atau ada nama-nama baru. Jadi menurut saya ini tidak hanya dua ini akan diganti, mungkin ada penambahan lagi reshuffle dan kemudian mungkin bisa juga ada potensi untuk bongkar pasang, pemindahan posisi. Tetapi menurut saya sudah saatnya Presiden kalau memang sudah tidak lagi layak dipertahankan, sudah waktunya juga Presiden untuk berani mengambil risiko, karena kepemimpinan strong leadership yang bagus itu adalah sejauh mana Presiden mampu mengambil risiko yang besar untuk kemaslahatan masyarakat supaya peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus kemarin itu tidak terulang kembali gitu. Makanya saya tidak salah mengatakan harus ada pembersihan warisan-warisan lama yang memang selama ini cukup merugikan rakyat gitu. Baik, Bang Pangi, kita tahan kembali. Kita akan kembali menyapa jurnalis iNews yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat situasi terkini di sana. Yasmin, apakah mendengar suara saya?
Ya, Kevin. Terpantau ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Apakah mereka sempat berbicara ke media atau bagaimana pandangan Anda di sana? Ya, Kevin, kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena dari para tamu undangan tersebut ini langsung masuk ke area Istana Negara Jakarta. Namun tadi kami sempat mendengar keterangan sedikit dari Mendagri Tito Karnavian ketika ditanya ada undangan apa hari ini datang ke Istana. Beliau sempat menyampaikan bahwasanya ini yang saya dengar Menko Polkam. Apakah ini menandakan hari ini akan dilakukan pelantikan untuk Menko Polkam itu sendiri dan juga Menpora atau seperti apa? Masih belum banyak perkataan yang disampaikan dari para tamu undangan yang hadir saat ini. Tadi juga ada mantan Wakapolri Ahmad Doviri, kemudian juga dari Komdiji pun turut hadir, perwakilan dan lain sebagainya. Hal lain yang dapat kami sampaikan, Kevin, kalau kita melihat media sosial saat ini, khususnya melihat dari Instagram mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang beberapa waktu lalu direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, ini ada postingan di Instagram Stories bersama dengan Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai ketua PSSI dan juga Menteri BUMN. Apakah ini merupakan sinyal kuat terkait dengan siapa nantinya yang akan menggantikan Dito Aryo Tejo menjadi Menpora? Karena nama Erick Thohir ini saat ini digadang-gadang kuat menjadi salah satu nama yang diisukan nantinya akan menjadi Menpora dalam kabinet Merah Putih ini. Kevin. Baik, Yasmin, apakah Anda bisa menggambarkan situasi di lokasi Anda saat ini? Nampaknya begitu ramai dan apakah ada pejabat yang kembali datang saat ini? Bisa Anda pantau? Ya, Kevin dan juga pemirsa, sejauh ini kami masih menunggu kedatangan dari para tamu undangan yang hadir. Namun belum ada untuk sekarang, ini sudah terpantau sepi. Tadi juga kami sempat melihat adanya kedatangan dari Kabareskrim begitu ya, masuk ke dalam, dan ketika ditanyakan oleh awak media memang tidak banyak mengucapkan pernyataan-pernyataan tertentu begitu, tidak banyak memberikan informasi. Kami masih menanti informasi resmi sebenarnya dari pihak istana terkait dengan kegiatan yang sedang digelar di dalam untuk memastikan apakah memang pelantikan untuk dua posisi menteri yang masih kosong hingga saat ini, yakni Menko Polkam dan juga Menpora, akan berlangsung di hari ini. Kevin. Baik, Yasmin, apakah ada informasi kira-kira kapan jadwal? Apakah itu pelantikan, apakah itu mengundang secara rapat atau ratas terkait dengan pemanggilan dari para menteri kabinet atau para pejabat setingkat menteri lainnya? Ya, Kevin, terkait hal tersebut kami pun masih menunggu informasi resmi dari pihak istana ataupun dari Biro Pers, karena sejauh ini belum ada informasi resmi yang disampaikan terkait dengan giat yang ada di dalam. Kalau kita melihat terkait dengan jadwal yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak Biro Pers pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 2, akan ada undangan sejumlah pihak. Ini mulai dari Kapolri, kemudian juga dari Panglima TNI, kemudian dari pihak-pihak lain yang diundang. Namun untuk undangan pastinya apakah memang ini adalah pelantikan atau hanya ratas biasa, kami belum bisa menginformasikan hal tersebut karena kami pun masih menunggu informasi lebih lanjutnya, Kevin. Kita nantikan ini siapakah yang hadir untuk saat ini. Ya, awak media pun langsung menuju ke arah mobil yang baru saja tiba di Istana Negara Jakarta. Kemudian juga ada, ya, kita akan melihat bersama-sama siapakah yang hadir. Ini dia. Pak, lewat sini Pak. Sebagai pelantik yang dilakukan apa gimana Pak? Pak, kesini Pak. Undangannya sebagai apa Pak? Undangannya apaan Pak? Dia sebagai apa Pak? Pak, undangannya dilantik apa Pak? Ya. Pak, hadiri undangan. Pak, apakah mendadak Pak? Berdiri Pak. Baik, oke. Masih. Permisi. Apa nih Pak? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak, undangannya apa Pak? Dilantik apa Pak? Pak, undangannya dilantik apa Pak? Sebagai presiden apa? Pak, Ada pelantikannya Pak. Hadiri apa dilantik Pak? dilantik ya Pak? Dilantik jadi apa ya? Dilantiknya jadi apa Pak? Kanan Pak. Kanan Pak.
Anda baru saja tadi lihat ada sejumlah pihak hadir dan belum memberikan keterangan apapun. agak sulit mendapatkan keterangan undangan dia dilantik ataukah memang akan menghadiri pelantikan. Tapi kalau tadi